Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Widiantika, MPM 18020004 dari Prodi BK semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dengan judul Efektivitas Konseling Individu melalui Pendekatan Psikoanalisis untuk Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri. Lanjut ke bab 1, yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi judul ini adalah dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti oleh guru bimbingan dan konseling di SMK Widya Yahya Gadingrejo. Peneliti menyimpulkan bahwa kesulitan yang dialami oleh peserta didik pada proses penyesuaian diri yaitu peserta didik belum mampu atau belum bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, teman sebaya, maupun pelajaran yang baru. Karena pada masa ini peserta didik melakukan peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, sehingga banyak sikap dan perilaku peserta didik yang perlu untuk disesuaikan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah teknik psikoanalisis dengan layanan konseling individu efektif dalam meningkatkan kemampuan penyesuaian diri. Adapun tujuan penelitian, berdasarkan uraian di atas, maka proposal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas. Tujuan penelitian ini, berdasarkan uraian di atas, maka proposal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas konseling individu melalui pendekatan psikoanalisis untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri. Manfaat penelitian. Dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan bimbingan individu dan penyesuaian diri. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas konseling individu melalui pendekatan psikoanalisis untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri sehingga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Masuk bab kedua, yaitu penyesuaian diri. Apa itu penyesuaian diri? Penyesuaian diri disebut dengan istilah adjustment, yang berarti suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri sendiri dan tuntutan lingkungan. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Adapun aspek-aspek penyesuaian diri, yang pertama yaitu kemampuan dalam memahami dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini dapat diketahui dengan pemahaman emosional pada dirinya, yang berarti adanya kesadaran akan kekurangan yang disertai dengan sikap yang positif terhadap kekuatan tersebut, maka akan mampu menutupinya. Yang kedua, bersikap realistik setelah mengenal dirinya sehingga mampu menerima keadaan dirinya. Yang ketiga, mampu mengarahkan dirinya menyaring rangsangan-rangsangan dari luar, ide-ide, perilaku, emosi, sikap, dan tingkah laku yang sesuai. Yang keempat, menganggap bahwa segala sesuatu yang dikerjakan merupakan pengalaman yang apabila tercapai keinginannya, maka menimbulkan rasa puas pada dirinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1. Motif, kedua, kontrol diri, yang ketiga, persepsi, yang keempat, intelijensi, dan yang kelima, minat. Adapun faktor eksternal yaitu 1. Keluarga, kedua, kondisi sekolah, ketiga, kelompok sebaya, keempat, prasangka sosial, yang kelima, hukum dan norma. Yang selanjutnya yaitu pengertian psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis sendiri menekankan pada pentingnya riwayat hidup klien, pengaruh dari impuls-impuls genetik, energi hidup, pengaruh dari pengalaman diri kepada kepribadian individu, serta irasionalitas dan sumber-sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Adapun tujuan dari konseling psikoanalisa ini yaitu
Agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat, konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego, bahwa konseling dalam psikoanalisa lebih pada proses reedukasi terhadap ego. Dari yang sebelumnya terus tunduk pada impuls-impuls atau hukum, kode moralnya menjadi lebih realistik dan rasional. Desain penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen untuk mengukur penyesuaian diri pada peserta didik. Variabel penelitian, variabel bebas atau X, layanan konseling individu dengan teknik psikoanalisis. Variabel Y atau terikat, yaitu penyesuaian diri. Adapun definisi operasional, yang X, layanan konseling individu dengan teknik psikoanalisa, dan Y, penyesuaian diri. Definisi operasional variabel adalah variabel yang diungkapkan dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktis, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada populasi ini yaitu peserta didik kelas 10 TKJ berjumlah 30 orang. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada sampel ini mengambil kelas 10 TKJ berjumlah 30 orang. Teknik sampling. Sugiono 2006 mengatakan teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampling. Peneliti merumuskan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik yang diambil yaitu purposive sampling. Berdasarkan pengertian tersebut, maka peneliti merumuskan teknik sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sample, yakni menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai berdasarkan ciri-ciri atau ketentuan yang telah peneliti tentukan. Instrumen dan pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan berupa data empiris. Sanjaya 2015. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah pedoman angkat dengan skala Likert. Menurut Sugiono 2012, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.